pengen tahu ya. Kemudian tidak hanya perkembangan motorik anak saja, tapi juga kecerdasan anak, juga daya tahan tubuh anak di masa yang akan datang. Nah pemirsa, kalau memang kita dengar ini kayaknya penting, sudahkah Anda sebagai orang tua memperhatikan gizi sang buah hati Anda? Jadi ternyata selain ASI yang diberikan selama 2 tahun, ada juga eksklusif 6 bulan, ada juga nutrisi anak yang perlu dilengkapi nih pemirsa. Nah karena itu kita akan membahas tentang hal ini ya pemirsa ya, mengenali kebutuhan gizi balita bersama dengan narasumber kita tentunya yang pernah juga hadir di sini. Dan yang pasti Anda juga berkesempatan untuk ikut bertanya, boleh telepon nanti di 0212903244 atau juga via Twitter kami yaitu @daait_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Oke? Nah pemirsa, sebelum kami memberikan kesempatan buat Anda telepon, apalagi saya nanti akan memperkenalkan narasumber kita, saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, asupan makanan yang bergizi memang menjadi salah satu penunjang tumbuh kembang balita di masa yang akan datang. Iya, balita adalah kelompok atau periode anak yang berusia 1-5 tahun. Pada dasarnya, usia balita bisa dibilang sebagai periode emas, karena pada usia ini, sang anak akan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Perkembangan meliputi pertumbuhan dan perkembangan otak, saraf, dan juga motorik. Oleh karena itu, pemberian air susu ibu dan gizi yang tepat serta seimbang menjadi penunjang anak tumbuh sehat dan cerdas. Antara lain, makanan sebagai zat penghasil tenaga, makanan yang mengandung zat pembangun, makanan zat pengatur. Iya pemirsa, wow ternyata menyaksikan tayangan yang barusan ya, ada pembangun, ada pengatur, ada macem-macem ya. Nah langsung saja deh kita tanyakan kepada ahlinya mengenali kebutuhan gizi balita Anda ya. Ini sudah hadir bersama dengan saya yaitu Dr. Tiurma Lisapin Pangaribuan. Apa kabar dokter? Baik ya, Dr. Tiurma ini adalah seorang spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu Anak Anggrek Mas, oke? Dan baik, kita akan bertanya langsung nih, dok, jadi makanan jenis apa dok yang terbaik? Apakah maksudnya nih makanan yang direbus atau dikukus atau apa sih dok? Ya, jadi sebenarnya kalau makanan ya, itu yang penting itu seimbang. Jadi kalau dulu kita kenal ya Mbak Becky, waktu kita kecil 4 sehat 5 sempurna. Ya. Nah sekarang kita istilahnya itu udah bukan 4 sehat 5 sempurna, tapi gizi seimbang. Ya. Jadi menu makanan anak kita dalam satu hari itu harus bermacam-macam dan asupannya itu harus mengandung gizi yang cukup untuk kebutuhan anak untuk tumbuh dan kembang. Jadi untuk masalah pengolahannya dikukus, digoreng, di apa tuh udah nggak bukan masalah itu gitu ya. Asal kandungan gizinya itu kita bisa tetap jaga dan jamin bahwa sesuai untuk kebutuhan anak untuk tumbuh dan kembang. Oke. Baik, nah dok, untuk anak usia 3 hingga 5 tahun ini kan masih di balita bawah 5 tahun ya dok ya. Nah pastinya kebutuhan mereka tuh kan akan berbeda dengan anak-anak yang lebih kecil gitu ya dok ya. Nah ini gimana nih dok? Memang anak usia 3 sampai 5 tahun atau ya kita gampangnya ngomongnya balita. Ya. Itu memang harus kita perhatikan karena memang kita kenalnya ada periode emas terutama untuk pertumbuhan otak itu di bawah 5 tahun memang itulah masa pertumbuhan otak. Jadi tercepat juga di bawah 1 tahun. Ya. Lalu sebenarnya pembentukan otak itu sudah berhenti pada saat kecil. Ya, nanti tinggal bertumbuh dan membesar. Jadi di dalam kandungan. Jadi memang penting sekali gizi waktu ibu hamil. Ya. Lalu diteruskan dengan asupan makanan pada saat anak balita untuk
perkembangan untuk otaknya. Oke, berarti memang kita harus memperhatikan asupan gizi anak-anak kita nih sejak kita, kalau kita ibunya tuh sejak kita mengandung gitu ya dokter ya. Iya. Jadi karena disitulah saat-saat dimana terbentuk otak bayi gitu ya. Oke, nah kalau kita bicara soal kebutuhan kalori dok, anak nih ya, anak balita, sebenarnya bagaimana sih dok, seberapa besar kebutuhan kalori mereka? Ya, jadi untuk anak itu kan sebenarnya dibutuhkan beberapa zat ya. Ada zat yang tadi disebut untuk tenaganya, lalu untuk sebagai pengatur, lalu pembangun ya. Untuk kebutuhan energi itu kita bisa dapatkan dari karbohidrat, protein dan lemak. Jadi memang untuk tiap tahapan usia memang berbeda-beda. Itu ada aturannya. Oke. Nah sekarang kalau nih dok, anak-anak kita mengalami sulit makan, nah ini bagaimana? Apakah itu akan mengancam perkembangannya nanti atau gimana? Pasti Mbak Becky, itu kasus yang paling banyak. Dokter anak pasti di tempat prakteknya akan sering mendapatkan saya nggak mau makan gitu, atau anaknya makannya dikit atau tapi gimana dok mengukur bahwa enggak kok Bu, ini anaknya cukup gitu Mak. Nah itu gimana? Ya, jadi kalau orang tua kan kadang juga berpikir anak saya kok makannya susah, anaknya makannya sedikit. Itu kadang juga apa pembandingnya? Kadang dibandingkan dengan kita, orang tua pasti dong makannya sedikit ya. Jadi kita lihat juga. Saya makannya banyak dong. Jadi kita lihat juga apakah pertumbuhan dan perkembangan anak kita itu baik. Kan ada ya milestone untuk anak, lalu berat badan dan tinggi badan yang ideal untuk anak itu kita harus cek ya, setiap kunjungan ke dokter juga kita bisa tanyakan. Apabila memang mencukupi itu berarti memang sudah baik. Tetapi kalau kita lihat pertumbuhan atau perkembangan anak kita kok tidak baik ya, kita bisa lihat juga temannya atau anak seusianya, atau kita tanyakan ke dokter. Nah itu harus kita evaluasi lagi, apakah makanan yang diberikan itu sudah sesuai. Jadi bukan hanya volumenya ya, kuantitasnya, tetapi kualitasnya juga kita harus pikirkan. Terutama Indonesia kebanyakan hanya pemenuhan untuk karbohidratnya saja mungkin, yang penting kenyang ya Mbak Becky. Tapi nah terus udah gitu pengen tahu juga gitu, kalau anak gendut berarti bukan berarti bagus ya dok ya? Oke, karena kan sekarang ini enggak sih, sekarang udah lebih banyak kesadarannya. Tapi waktu saya baru-baru punya bayi itu dok ya, waduh, mertua gitu ya, kemudian orang-orang yang lebih tua itu yang lebih lebih suka bagus, pinginnya lebih montok gitu ya dok ya. Kadang-kadang kita lihat aduh kasihan anak ini udah terlalu besar gitu kayaknya ya dok ya. Kegemukan atau obesitas itu sudah kita masukkan ke dalam kriteria malnutrisi sebenarnya. Jadi bukan hanya malnutrisi bukan hanya kurang, tapi juga kelebihan. Oke dokter, nah kita break dulu sebentar nih dok. Nanti kita akan lanjut kembali nih pemirsa, membicarakan tentang bagaimana kita mengenali kebutuhan gizi balita kita bersama nanti dengan dokter Tiurma, tetap ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di acara kita Dunia Sehat hanya di DAI TV. Sekalipun kondisi kami seperti ini, kami ingin berbuat juga untuk masyarakat. Gimana kalau kita bisa mengukir senyum di wajah mereka? Fokus saja pada impian kamu. Anggap aja yang apa yang mereka katakan tuh motivasi ya. Tebarkan nilai kebajikan di setiap lini kehidupan. Saksikan Selasar Budi hanya di DAI TV. Saya percaya dengan Tuhan ada kekuatan yang lebih besar dari penyakit ini. Kemudian ada orang-orang yang mencintai saya tidak sendiri. Sharing pengalaman nih untuk yang muda ya seperti Kintari ini. Fokus kami adalah pendampingan untuk orang tua maupun anak-anak yang menderita kanker. Membahas masalah dan solusinya, saksikan Gurindam hanya di DAI TV. DAI
与您分享，带您了解一名华裔社会的真善美。4月份传统的清明节是华人祭祖、慎终追远的重要日子。中华文化在多元文化中互相接受与包容。每逢星期六傍晚6点，敬请准时收看《大爱与您分享》。Bapak tidak mau dengar. Pokoknya batalkan. Asep mau pulang. Kalau Asep benar-benar sehat, Pak, atau Asep udah jadi mayat. Telah tersedia DVD kisah keluarga Parikin. Untuk informasi, dapat menghubungi Dai TV Suci Center Pantai Indah Kapuk. Di bulan April ini Masak Sehat Bersama akan hadir 3 kali dalam seminggu. Hari Jumat, Chef Budi akan memasak bersama komunitas. Hari Sabtu, ada Max dan Helga, pasangan yang seru saat memasak. Sementara di hari Minggu, Chef Desi akan mengajak buah hati untuk ikut memasak di dapur. Jangan lewatkan Masak Sehat Bersama hanya di Dai TV. Ya, pemirsa, dimanapun Anda berada, apalagi yang baru saja nih bergabung bersama dengan kami di acara Dunia Sehat hanya di Dai TV, kami sedang membicarakan tentang mengenali kebutuhan gizi balita kita ya. Bersama dengan Dr. Tiur Malisa Ping Pangaribuan, beliau adalah seorang spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu Anak Anggrek Mas. Dan Anda yang mau ikutan bertanya, silakan telepon di 021-290-32644. Nah dok, kita tuh tadi udah berbicara kayaknya langsung lompat jauh ya soal makanan anak. Padahal kan di masa-masa baru lahirnya bayi itu kan hanya kenanya ASI ya dok ya. Iya. Oke, nah ASI ini, jadi kalau pemberian ASI nih dok eksklusif 6 bulan ya? Iya. Minimal, tapi dia bisa kemudian tetap mengkonsumsi ASI sampai 2 tahun, gitu ya dokter ya. Oke, nah berarti sebetulnya nih dok, mulai umur berapa anak diberikan makanan padat? Oh gitu. Jadi memang ASI itu direkomendasikan ya sejak sesaat setelah lahir, ya itu 1 jam pertama setelah lahir itu kita mulai dengan inisiasi menyusui dini. Karena di situ kan kemampuan menghisap bayi paling kuat, jadi itu akan mempengaruhi juga untuk ASI di masa selanjutnya. ASI itu dilanjutkan secara eksklusif sampai 6 bulan, jadi kita tidak memberikan apa-apa selain yang ASI. lain ya? Ya, hanya ASI sampai 6 bulan. Setelah itu baru kita memberikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan. Tetapi ASI tetap dilanjutkan Mbak Becky sampai 2 tahun itu tadi ya. Oke, nah makanan pendampingnya ini nih dok, berupanya apa gitu? Nah, itu hati-hati juga Mbak Becky ya. Jadi bukan asal kenyang. Kita harus memikirkan untuk asupan gizinya yang seimbang ya. Jangan cuman sebagai sumber energinya saja, tetapi zat pengaturnya biasanya sering dilupakan oleh ibu-ibu di Indonesia, sehingga akhirnya pada usia 1 tahun umumnya itu anak-anak Indonesia mengalami anemia. Kekurangan zat besi itu banyak sekali kejadian. Oh gitu, karena tidak diperhatikan makanannya itu gizi seimbang atau tidak, gitu ya dok ya. Oke, nah dok berarti dikatakan nih misalnya anak tetap ASI gitu ya, sampai setahun kemudian udah gitu, ASInya nggak ada lagi gitu dok. Nah itu apa sebaiknya walaupun sudah ada makanan pendamping, apakah kemudian kita lebih baik memberikan susu formula atau bagaimana dok? Nah itu memang ada beberapa masalah, misalnya ASI tidak diproduksi lagi, itu juga kita harus tetap usahakan bagaimana ibunya, gizi ibunya kita perhatikan Mbak Becky ya. Bagaimana caranya supaya ASI bisa
diproduksi lagi, ada juga proses relaktasi ya untuk kembali mengeluarkan produk ASI yang memadai. Tetapi kalau memang benar-benar tidak bisa kita usahakan lagi untuk ASINya, kita evaluasi juga bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak, Mbak Becky. Jadi kalau memang ternyata kurang baik ya untuk perkembangannya, berarti asupannya kurang memenuhi, berarti kita memang mungkin dengan sangat terpaksa ya Mbak Becky, kita harus berikan susu yang lain. Oke, tapi yang penting adalah gizi anak tidak kurang gitu ya, tetap seimbang. Oke, nah Dok, kemudian kan dikatakan bahwa kalau dulu sih saya nih Dok, katanya saat memberikan pertama kali makanan pendamping ASI itu lebih baik dimulai dengan yang rasanya tidak manis gitu, yaitu sayur-sayuran gitu Dok katanya, baru nanti yang manis, soalnya nanti kalau udah kena yang manis duluan udah keenakan gitu, nggak mau lagi makan yang sayur-sayuran. Jadi sebetulnya bayi-bayi ini boleh ya Dok makan kayak misalnya mulai makan bubur halus misalnya, atau dengan apa namanya sayur-sayuran yang dikukus di dalamnya, atau gimana nih Dok? Ya, jadi pemberian makanan itu juga harus bertahap. Kita kan dari yang biasanya hanya susu cair, kita jangan langsung memberikan yang terlalu berat untuk anak. Jadi harus bertahap. Kalaupun kita buat bubur juga kita usahakan dari yang cair dulu. Kita bisa campurkan juga dengan ASI atau susu yang biasa dia minum, sehingga dia tidak begitu asing dengan makanan ini, sehingga dia bisa menerima makanan padat ini. Nanti kita observasi Mbak Becky. Kalau memang dia bisa mencerna dengan baik, ya tidak terjadi alergi atau tidak terjadi kesulitan dalam buang air besar atau bahkan tidak mencret, itu kita bisa secara bertahap membuat menjadi lebih kental ya, tidak cair lagi. Dan juga untuk komposisinya juga. Jadi mungkin dari yang sederhana ya, bisa juga dari bubur susu dulu ya, lalu kalau tidak terjadi reaksi apa-apa baik, kita bisa berikan dengan sayur, daging, hati ya. Tetapi memang yang tadi Mbak Becky bilang itu bahwa anak ini memang kadang berbeda-beda. Anak satu dengan anak yang lain itu tidak tentu sama. Ya, jadi memang kita harus perhatikan di tiap anaknya itu. Jadi anak yang satu misalnya walaupun tidak segemuk anak yang lain, tapi bukan berarti dia kurang sehatnya gitu, tapi bisa-bisa yang biasa aja malah lebih sehat gitu ya dokter ya, karena tadi dokter sendiri mengatakan bahwa kelebihan berat badan atau obesitas sudah termasuk di dalam masalah malnutrisi malahan ya dok ya. Oke. Nah berarti dok, kalau misalnya untuk anak-anak di bawah usia 3 tahun tadi, bagaimana kebutuhan mereka akan protein, susu, lemak, dan juga seratnya dok? Ya, jadi memang untuk kebutuhan tiap-tiap nutrisi itu ada panduannya tuh ada Mbak Becky ya, kebutuhannya. Tetapi memang yang tadi seperti di awal disampaikan bahwa kita harus memberikan secara seimbang. Jangan hanya proteinnya saja atau karbohidratnya saja. Yang sering dilupakan justru untuk vitamin dan mineralnya itu. Baik, kalau begitu. Nah, dokter, kita akan break terlebih dahulu lagi supaya nanti kita sambung lagi ya pemirsa, dan pasti deh saya kasih kesempatannya buat pemirsa yang ingin tanya untuk telepon di 0212903244. Nah, sekarang saya mau ngajak Anda nih pemirsa untuk mengikuti info sehat berikut ini, yaitu makanan sehat untuk balita. Pemirsa